Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Ambarwini, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kota Bandung. Dan hari ini saya akan membuat rekaman koneksi antar materi dari modul 3.1. Nah, di modul 3.1 ini materinya mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi, di materi di modul 3.1 ini luar biasa, keren banget, dan sangat membantu posisi kita sebagai pemimpin dalam pembelajaran, utamanya dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan juga 9 langkah pengambilan keputusan. Nah, di koneksi antar materi ini kita juga di-guide dengan pertanyaan pemandu, dan pertanyaan yang pertama adalah bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofinya Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Nah, seperti yang kita sudah ketahui, filosofi dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, terdiri dari Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Dan apabila dikaitkan dengan materi di modul 3.1 ini, tentu saja sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran, dalam mengambil keputusan-keputusan, haruslah menjadi tauladan ya, harus menjadi tauladan di antara rekan sesejawat, kemudian di antara murid-muridnya dalam proses pengambilan keputusan. Dan kemudian di tengah-tengah membangun motivasi. Jadi dapat kita kaitkan dengan materi di modul sebelumnya, yaitu konsep coaching ya. Dalam hal ini, seorang pemimpin dalam pembelajaran membantu murid-muridnya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dengan melalui proses coaching. Artinya mendorong murid-muridnya untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri melalui proses coaching, kalau kita kaitkan dengan materi sebelumnya. Dan kemudian di belakang memberikan dukungan atau dorongan itu bisa dikaitkan dengan materi dari modul sebelumnya juga, di mana peran seorang guru atau seorang pemimpin pembelajaran sebagai motivator untuk murid-muridnya, motivator untuk lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan pemandu yang kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh terhadap prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Dalam sebuah proses pengambilan keputusan, tentunya seorang pemimpin pembelajaran akan dihadapkan dengan berbagai alternatif pemecahan masalah, dengan berbagai pertimbangan pula. Nah, hal tersebut tentunya berkaitan erat dengan nilai-nilai yang tertanam dalam dirinya, serta nilai yang tertanam di ekosistem yang tempat di mana dia berada. Dalam hal ini ekosistem sekolah tentunya. Jadi tentunya dikaitkan dengan materi di modul ini, kenapa harus kita melakukan analisis dalam pengambilan keputusan dari paradigma, prinsip, dan juga langkah-langkah pengambilan keputusan agar kita tetap fokus kepada nilai-nilai yang kita percayai, kepada nilai yang kita yakini, dan nilai yang juga ada di lingkungan kita. Maka dari itu kita diarahkan untuk mengikuti langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut. Nah, pada akhirnya dengan di-guide oleh langkah-langkah tersebut, kita akan semakin fokus dalam mengambil keputusan, dan keputusan yang kita ambil pun
Di 9 langkah itu pada akhirnya kita refleksikan ulang dan kita kaji ulang apakah sudah sesuai dan dapat menjadi acuan apabila menghadapi permasalahan yang sama di masa yang akan datang, ataukah ada yang harus dievaluasi. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita. Materi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemimpin pembelajaran serta materi coaching menurut saya sangat berkaitan erat. Jadi dua-duanya merupakan materi yang berfokus pada resolusi konflik. Nah, dua-duanya pun harus berujung kepada pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang tentu saja harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Baik melalui materi di LMS maupun melalui sesi dari instruktur, kemudian bimbingan dari fasilitator dan juga pendamping praktik, tentunya semuanya sangat menguatkan ya baik materi coaching dan materi pengambilan keputusan dari seorang pemimpin pembelajaran. Seperti itu. Di LMS sendiri kita dihadapkan dengan banyak studi kasus, kemudian ketika berdampingan dengan fasilitator juga pendamping praktik, kita dilatih untuk mempraktikkan coaching secara langsung. Tentunya sangat berkaitan erat ya ketika materi kita kuatkan secara satu arah di LMS dan kemudian kita praktekkan secara teknis dengan fasilitator dan juga dengan pendamping praktik. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Nah, menurut saya, kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya sangatlah penting dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, kematangan seorang guru dalam aspek sosial emosionalnya tentunya akan sangat terlihat dengan keputusan-keputusan yang dia ambil, apakah keputusan tersebut dia ambil secara sadar dan bertanggung jawab, ataukah ada ketidaksesuaian dengan nilai-nilai kebaikan gitu ya, dengan nilai-nilai kebaikan yang universal. Menurut saya, kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Dalam hal ini, guru yang memiliki kematangan dalam aspek sosial emosionalnya tentunya akan selalu berusaha mengambil keputusan yang betul-betul bertanggung jawab. Keputusan yang betul-betul berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang memang dipercaya oleh dia dan juga diyakini atau memang sudah menjadi budaya dalam lingkungannya, seperti itu. Dan tentunya sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus betul-betul menyadari kondisi sosial emosional kita ketika kita dihadapkan dalam situasi di mana kita harus mengambil keputusan. Jadi memang tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh terburu-buru, dan memang harus betul-betul dipikirkan secara matang, dilihat konsekuensinya seperti apa, sehingga keputusan yang kita ambil akan tetap memerdekakan murid-murid kita, tentunya apabila berkaitan dengan siswa kita atau murid-murid kita, dan tentunya juga akan membuat keputusan yang terbaik apabila permasalahannya berkaitan dengan rekan sejawat misalnya. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik?
Nah, di modul 3.1 ini kita kan diberikan materi dan juga di modul 3.1 ini kita diharapkan dapat membedakan antara dilema etika dan juga bujukan moral ya. Dan tentunya nilai-nilai yang dianut oleh seorang guru pasti secara sadar ataupun tidak akan mempengaruhi bagaimana ia memutuskan sesuatu ya, baik dalam hal konflik ataupun misalnya memutuskan sesuatu yang terkait dengan kegiatan. Nah, sudut pandang dari guru tersebut sebagai seorang pengambil keputusan tentu saja dapat bertentangan dengan apa yang diyakini oleh masyarakat secara umum, karena hal itu akan berkaitan dengan sudut pandang secara individu. Nah, maka dari itu pernyataan di sini memang akan sangat Nah, di modul 3.1 ini kita diharapkan dapat membedakan antara dilema etika dan juga bujukan moral. Namun pada akhirnya dalam proses pengambilan keputusan secara disadari maupun tidak akan tetap kembali kepada nilai-nilai yang diyakini oleh guru yang mengambil keputusan tersebut. Jadi memang akan sangat bersifat individu, pemikiran yang bersifat individu. Bisa saja pemikirannya tersebut dalam mengambil keputusan akan bertentangan atau berbeda dengan pemikiran guru lainnya. Maka seorang guru yang memang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kasih sayang tentunya akan mengambil prinsip care-based thinking. Dan guru yang sangat menjunjung tinggi disiplin, keadilan tentunya akan cenderung mengambil prinsipnya rule-based thinking, seperti itu. Tentu saja dalam hal ini pernyataannya sangat benar ya, bahwa nilai yang dianut oleh seorang pengambil keputusan itu akan sangat mempengaruhi bagaimana cara dia menentukan suatu keputusan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Ya, tentu saja kalau menurut saya, kita kembalikan kepada 9 langkah pengambilan keputusan tersebut. Dengan kita mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan tersebut, kita betul-betul diarahkan untuk mengambil keputusan secara hati-hati, dengan penuh pertimbangan, dengan berbagai sudut pandang, sehingga keputusan yang kita hasilkan pun tentunya diharapkan merupakan keputusan yang tepat. Kemudian untuk keputusan yang kita ambil itu diharapkan untuk bisa memberikan win-win solution, bukan hanya untuk kita, memberikan kenyamanan untuk kita yang mengambil keputusan, tetapi juga menimbulkan kenyamanan terhadap orang-orang yang memang terpengaruh atau mendapatkan dampak dari keputusan yang kita ambil. Seperti itu. Apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Ya, tentunya dalam sebuah ekosistem pendidikan pasti ada kesulitan atau ada hambatan ya dalam menjalankan pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika misalnya. Di lingkungan saya sendiri memang jadi banyak hal yang ya tentunya dalam setiap ekosistem
pendidikan pasti ada tantangannya ya dalam pengambilan keputusan. Nah, di lingkungan saya sendiri dalam pengambilan keputusan mungkin yang saya rasakan selama ini dalam mengambil keputusan itu banyak intervensi dalam artian betul sih kita memang ada hierarki ya, ada layer-layer dari mulai top manajemen yaitu kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, ada koordinator, kemudian ada wali kelas, ada guru kelas. Nah, di situ dalam pengambilan keputusan itu memang karena banyak yang terlibat sehingga banyak yang memiliki kepentingan masing-masing mungkin ya, memiliki kepentingan masing-masing sehingga keputusan yang diambil tentunya akan sangat melibatkan kepentingan dari banyak orang seperti itu. Jadi kadang-kadang tidak berfokus kepada murid yang memang harus dimerdekakan belajarnya gitu, tapi lebih fokus pada kepentingan kepala sekolah, kepentingan kesiswaan, kepentingan guru, dan kepentingan-kepentingan lain yang memang banyak elemen yang terlibat di dalamnya seperti itu. Kemudian kendalanya adalah komitmen. Misalnya ketika keputusan sudah diambil dan memang sudah disepakati dalam sebuah forum, tetapi ternyata yang menyepakati tidak berkomitmen untuk menjalankan keputusan yang sudah diambil. Nah, di situ juga akan menjadi dilema ya. Kemudian sikap-sikap yang permisif terhadap keputusan yang telah diambil di tengah ketika keputusan sudah diambil, sudah bulat, tapi di tengah-tengah ada pertimbangan-pertimbangan lain sehingga keputusan yang diambil sebelumnya menjadi sia-sia gitu ya. Karena di tengah-tengah rasanya ada ada rasa iba sehingga menimbulkan sikap-sikap permisif dan lain-lain. Seperti itu. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Apakah pengaruh pengambilan keputusan kita dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Ya tentunya ini sangat Ya tentunya ini sangat. Ya tentunya ini sangat berkaitan erat dengan keputusan apa yang diambil, kemudian bagaimana proses keputusan itu diambil. Nah, jadi memang kalau ditanya apakah keputusan kita betul-betul memerdekakan murid-murid kita, tentunya itu pertanyaan tersebut akan sangat bersinggungan dengan bagaimana cara kita mengambil keputusan tersebut dan apakah fokus kita memang kepentingan murid yang perlu dimerdekakan atau hanya kepentingan golongan yang mengambil keputusan misalnya seperti itu ya. Karena kalau di lembaga saya biasanya ada keputusan yang memang diambil secara sepihak oleh manajemen tanpa melibatkan guru yang memang melakukan kegiatan di lapangan sebagai pertimbangannya misalnya seperti itu kan ketika keputusan itu diambil oleh seseorang yang memang tidak mengalami secara langsung bagaimana situasi murid yang betul-betul merdeka itu terlihat seperti apa merdeka belajar itu. Nah, ketika keputusan itu diambil oleh seorang yang tidak betul-betul mengalami hal tersebut, nah tentunya ya harus dievaluasi mungkin keputusannya apakah betul-betul tepat atau di masa yang akan datang ada yang perlu disesuaikan.
seperti itu. Nah, bagaimana nih seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dalam mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Mungkin ini adalah salah satu pertanyaan yang membuat profesi guru itu menjadi profesi yang memang bisa dibilang berat tanggung jawabnya dan amanahnya ya. Karena betul menentukan bagaimana murid tersebut menikmati pembelajaran, bagaimana murid tersebut merasa nyaman, merasa bertumbuh, merasa memiliki suara dalam kegiatan pembelajaran, merasa memiliki kegiatan pembelajaran tersebut, sehingga ia menjadi seorang yang kreatif, menjadi seorang yang matang dalam berbagai aspeknya, seperti itu ya. Jadi, ya betul, seorang pemimpin pembelajaran itu dalam mengambil keputusan betul-betul sangat mempengaruhi bagaimana kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Karena bertumbuhnya murid itu tentunya kita yang mendampingi. Jadi betul-betul kita yang memang harus tahu dalam mengambil keputusan itu apakah sudah sesuai dengan karakteristik atau kekhasan dari anak-anak kita, apakah sesuai dengan kodrat zamannya, seperti itu kan. Jadi memang ya proses pengambilan keputusan itu tidak bisa dilakukan secara terburu-buru dan memang harus dilakukan pengujian dan juga evaluasi. Apakah kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Menurut saya modul 3.1 ini betul-betul menjadikan menjadikan kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran itu dapat merefleksikan apakah keputusan-keputusan yang kita ambil itu sudah berdasarkan kepada langkah-langkah yang tepat, apakah sudah berfokus pada nilai-nilai yang kita percaya, apakah sudah betul-betul kita uji sehingga menghasilkan keputusan yang memang nyaman bagi semua orang yang berdampak, gitu, yang terdampak atas keputusan kita yang kita ambil. Seperti itu. Jadi memang betul-betul bisa dijadikan sebagai sebagai panduan bagi kita dalam pengambilan keputusan, utamanya bagi keputusan-keputusan yang memang besar dan sangat berdampak dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kaitannya dengan modul-modul sebelumnya, kalau saya bisa sedikit simpulkan, mungkin keputusan yang kita ambil tentunya harus sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang memang betul-betul berfokus kepada merdeka belajar, berfokus kepada betul-betul fokusnya itu bagaimana kita mementingkan kepentingan anak sebagai benih-benih yang memang harus kita semai di masa yang akan datang, sehingga pertumbuhannya itu akan sangat bergantung kepada cara kita merawatnya. Jadi setiap keputusan yang kita ambil fokuskan kepada murid-murid kita. Apakah murid-murid kita betul-betul kita merdekakan dengan keputusan yang kita ambil, seperti itu. Dan kemudian ada kaitannya juga dengan mindfulness ya. Jadi ketika kita mengambil keputusan, terutama jika dihadapkan dengan masalah yang besar, keputusan yang penting, betul-betul keputusan yang jangka panjang misalnya, seperti itu memang harus kita betul-betul pikirkan dengan latihan mindfulness yang sudah pernah kita latih di modul sebelumnya.
sehingga keputusan yang kita ambil tidak terburu-buru. Dan memang ketika kita mempraktekkan mindfulness itu betul-betul kita fokus terhadap pengambilan keputusan dan memang menghilangkan atau untuk sejenak kita terlepas dulu dari kegiatan-kegiatan lain gitu yang memang mempengaruhi pemikiran kita. Kemudian seperti yang pertanyaan pemandu yang nomor 1 tadi ya. Jadi memang betul-betul berkaitan erat dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Ingar Sosung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan juga Tuturi Handayani dalam pemimpin pembelajaran yang memang kita ada kalanya diharuskan untuk mengambil keputusan. Ya tentunya kita harus memberikan teladan, kita harus memberikan motivasi, dan juga kita harus mendorong perkembangan dari murid-murid kita maupun rekan sejawat kita. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan dalam koneksi antar materi di modul 3.1 ini. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan feedback dari rekan sejawat maupun dari sesama calon guru penggerak, sehingga saya dapat memperbaiki apabila ada kekeliruan dalam koneksi antar materi yang saya sampaikan. Dan akhir kata mungkin saya mau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, karena memang besok itu adalah Hari Raya Idul Fitri ya, tapi tidak menurunkan semangat untuk menyelesaikan tugas di modul 3.1 ini. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.